Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Erna dari jurusan Keperawatan Stikes Geraha Edukasi Makassar. Pada tugas video yang keempat ini, saya akan mereview tentang luka diabetikum. Sebagaimana kita ketahui, diabetes mellitus adalah penyakit metabolik yang kebanyakan herediter dengan tanda-tanda hiperglikemia dan glukosuria disertai dengan atau tidak adanya gejala klinik akut maupun kronik sebagai akibat dari kurangnya insulin efektif di dalam tubuh. Gangguan primer terletak pada metabolisme karbohidrat yang biasanya disertai juga gangguan metabolisme lemak dan protein menurut Askandar tahun 2000. Sedangkan ulkus adalah luka terbuka pada permukaan kulit atau selaput lendir, dan ulkus adalah kematian jaringan yang luas dan disertai invasif kuman saprofit. Dan adanya kuman saprofit tersebut menyebabkan ulkus berbau. Ulkus diabetikum juga merupakan salah satu gejala klinik dan perjalanan penyakit diabetes mellitus dengan neuropati perifer. Menurut Andiagraini tahun 2010. Klasifikasi diabetes mellitus. Yang pertama adalah tipe yang tergantung insulin atau tipe 1. Yang kedua, tipe yang tidak tergantung insulin atau tipe 2 yang tidak mengalami obesitas dan dengan obesitas. Yang ketiga, gangguan toleransi glukosa atau GTG. Yang keempat, diabetes kehamilan. Terus klasifikasi resiko statistik. Yang pertama, sebelumnya pernah menderita kelainan toleransi gula. Terus yang kedua, berpotensi menderita kelainan toleransi glukosa. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi diabetes dengan ulkus. Yang pertama adalah faktor endogen. Di sini ada neuropati, terjadi kerusakan saraf sensoris yang dimanifestasikan dengan penurunan sensor nyeri, panas tak terasa sehingga mudah terjadi trauma, dan otonom atau simpatis yang dimanifestasikan dengan peningkatan aliran darah. Produksi keringat tidak ada dan hilangnya tonus vaskuler. Yang kedua yaitu angiopati, dapat disebabkan oleh faktor genetik, metabolik, dan faktor resiko. Yang ketiga iskemia adalah aterosklerosis, pengapuran dan penyempitan pembuluh darah. Pada pembuluh darah besar tungkai atau makroangiopati menyebabkan penurunan aliran darah ke tungkai. Bila terdapat trombus akan memperberat timbulnya gangren yang luas. Aterosklerosis dapat disebabkan oleh faktor adanya hormon aterogenik, merokok, dan hiperlipidemia. Manifestasi kaki diabetes iskemia yaitu kaki dingin, nyeri nokturnal, tidak terabanya denyut nadi, adanya pemecatan ekstremitas inferior, kulit mengkilap, dan hilangnya rambut di jari kaki, adanya penebalan kuku, gangren kecil atau luas. Terus faktor eksogen, mungkin adanya trauma, terus adanya infeksi. Terus yang ketiga, patofisiologi dan pathway. Pada keadaan normal, kurang lebih 50% glukosa yang dimakan mengalami metabolisme sempurna menjadi CO2 dan air, 10% glikogen, dan 20% sampai 40% diubah menjadi lemak. Pada diabetes mellitus, semua proses tersebut terganggu karena terdapat defisiensi insulin. Penyerapan glukosa ke dalam sel macet dan metabolismenya terganggu. Keadaan ini menyebabkan sebagian besar glukosa tetap berada di dalam sirkulasi darah sehingga terjadi hiperglikemia.
Penderita diabetes mellitus disebabkan penyakit diabetes mellitus disebabkan oleh karena gagalnya hormon insulin. Akibat kekurangan insulin, maka glukosa tidak dapat diubah menjadi glikogen sehingga kadar gula dalam darah meningkat dan terjadi hiperglikemik. Ginjal tidak dapat menahan hiperglikemik ini karena ambang batas untuk gula darah adalah 180 mg persen, sehingga apabila terjadi hiperglikemik maka ginjal tidak bisa menyaring dan mengabsorpsi sejumlah gula dalam darah, sehingga jika ada luka sukar sembuh karena tidak adanya proses regenerasi atau pembangunan sel-sel kembali, dan mengakibatkan lamanya luka untuk menutup atau penyembuhan. Luka diabetikum akibat mikroangiopatik disebut juga dengan ulkus panas atau nekrosis. Daerah akral itu tampak merah dan terasa hangat oleh peradangan dan biasanya teraba pulsasi arteri di bagian distal. Proses mikropati menyebabkan sumbatan pembuluh darah, sedangkan akut emboli memberikan gejala 5P, yaitu yang pertama pain nyeri, 2 palenes atau kepucatan, 3 parestesi atau kesemutan, yang 4 pulselness atau denyut nadi hilang, yang kelima paralisis atau lumpuh. Bisa terjadi sumbatan kronik, akan timbul gambaran klinis berupa bola dari Fontaine. Pada stadium 1 asimptomatis atau gejala tidak khas, biasanya hanya kesemutan. Pada stadium 2 terjadi claudicatio intermittent, dan pada stadium 3 timbul nyeri saat istirahat. Dan pada stadium 4 terjadi kerusakan jaringan karena anoksia atau ulkus. Klasifikasi menurut Wagner 1983 membagi gangren luka diabetik menjadi 6 tingkatan, yaitu derajat 1 ulkus superficial terbatas pada kulit, derajat 2 ulkus dalam menembus tendon atau tulang, derajat 3 abses dalam dengan atau tanpa osteomelitis, derajat 4 gangren jari kaki atau bagian distal kaki dengan tanpa selulitis, derajat 5 gangren seluruh kaki atau bagian tungkai. Pada penata laksanaan luka diabetikum, yang pertama kendali metabolik atau metabolic control, pengendalian keadaan metabolik sebaik mungkin seperti pengendalian kadar glukosa darah, lipid, albumin, hemoglobin dan sebagainya. Untuk kendali vaskuler atau vaskuler control, perbaikan asupan vaskuler dengan operasi atau angioplasti biasanya dibutuhkan pada kegiatan ulkus iskemik. Konsensus pengelolaan dan pencegahan diabetes mellitus tipe 2. Kendali infeksi atau infection control, jika terlihat tanda-tanda infeksi harus diberikan pengobatan infeksi secara agresif. Adanya kolonisasi pertumbuhan organisme pada hasil usap, namun tidak terbatas tanda klinis bukan merupakan infeksi. Terus bagian kendali luka atau wound control, yaitu pembuangan jaringan terinfeksi dan nekrosis secara teratur. Perawatan lokal pada luka termasuk kontrol infeksi dengan konsep time. Yang pertama, tisu debridement atau membersihkan luka dengan jaringan mati. Yang kedua, inflammation and infection control, kontrol inflamasi dan infeksi. Yang ketiga, moisture balance, menjaga kelembaban. Yang keempat, epithelial advancement, mendekatkan tepi epitel. Terus bagian penata laksanaan lanjutan, yaitu kendali tekanan, pressure control, mengurangi tekanan pada kaki karena tekanan yang berulang dapat menyebabkan ulkus sehingga harus dihindari. Mengurangi tekanan merupakan hal yang sangat penting dilakukan ulkus neuropati. Pembuangan kalus dan memakai sepatu dengan ukuran yang sesuai diperlukan untuk mengurangi tekanan. Kendali yang terakhir yaitu penyuluhan atau education control. Penyuluhan yang baik ke seluruh pasien diabetes, perlu diberikan edukasi mengenai bagaimana cara perawatan luka diabetikum. Demikian review
tugas pada kesempatan ini yaitu luka diabetikum. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.